di sini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Seperti yang Tuhan katakan, jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tak ada kata berhenti berproses bagi kami sebagai murid-murid-Mu, pengikut Kristus. Kami menyadari bahwa tugas seorang murid adalah harus mau terus belajar, mau terus berproses dan taat kepada guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui firman Tuhan akan membentuk karakter kami, mendewasakan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman dan meladani segala hal yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami tidak perlu takut menjalani proses pemuritan, sebab ada Roh Kudus di dalam setiap orang yang lahir baru, yang akan selalu menuntun kami dan mengajarkan kita dalam segala hal seperti dikatakan dalam firman-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk berbagi firman. Biarlah firman benih itu yang akan telah kita bagikan tertanam dalam tanah yang subur, yaitu hati kami, sehingga berbuah banyak dan secara bertahap merubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus doa yang kami panjatkan. Amin. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai pertobatan. Itu pelajaran 6. Oke. Mungkin udah dapat itunya kan? Udah dapat slide-nya kan? Udah. Nah, kita sering merasakan bahwa pertobatan itu hanya terjadi sekali dalam kehidupan kita pada waktu kita lahir baru. Kita bertobat dari manusia lama menjadi manusia baru. Tapi itu pemahaman yang kurang tepat. Kita bukan hanya bertobat satu kali, kita harus selalu bertobat. Definisi dari pertobatan harus kita rubah dulu. Nah, kita lihat dari sini. Allah ingin kita selalu bertobat. Itu dikatakan di Wahyu 3 ayat 19. Ayat ini mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kuhajar di sini bukan berarti memukul atau menonjok, tapi lebih mengajarkan. Diartikan sebagai mengkoreksi, chasten. Ya kan, dalam bahasa yang itu chasten. Allah ingin mengkoreksi kita, tetapi cara Dia mengkoreksi kita ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Siapa yang bisa bacakan buat saya? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, yaitu lewat firman-Nya. Dua Timotius 3 ayat 16 sama 17. Demikianlah tulisan diungkapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi itu mengajarkan lewat firman. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh kita diajarin ini semua terjadi karena Tuhan ingin mengajarkan kita. Padahal sebenarnya enggak. Ya kan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, misalnya kita terpleset atau apa gitu kan, orang bilang oh ini karena Tuhan mau, padahal enggak, ya kan. Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya, ya kan? Seperti contoh anak kecil main di dapur nih, ya kan, terus dibilangin jangan deket-deket kompor, nanti kamu kebakar, ya kan? Tapi dia terus saja deket-deket kompor, akhirnya kebakar, ya kan? Terus dia teriak, dia keluar rumah ke tetangga, ngadu. Wah saya begini. Orang yang nggak mengenal dipikir ibu bapaknya nggak menegur dia. Padahal ibu bapaknya sudah memberitahu dia. Ya kan? Cuman, ya kan, dia sendiri yang tidak mau mendengarkan. Jadi Allah tidak mau menghukum kita, tapi perbuatan kita yang menghukum kita. Nah, jadi itu yang harus kita tahu. Kan? Di Roma 2 ayat 4b dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah membuat manusia bertobat adalah dengan berbuat baik, bukan berbuat jahat.
Ya kan? Jadi dengan berbuat baik, nanti kelihatan dari salah satu contohnya. Allah ingin manusia bertobat, dan pertobatan itu tidak terjadi sekali, tetapi sepanjang hidup kita, karena Allah tidak ingin kita berhenti di tempat. Ya kan? Kayak seperti kita jalan, kita menyimpang, ada routernya tuh, GPS-nya balikin kita lagi. Gitu loh. Ya kan? Jadi dia selalu menginginkan kita untuk kita berbuat baik. Dia selalu berbuat baik untuk kita. Sehingga kita menyadari, oh kasih Allah begitu besar pada kita. Kan? Apa arti pertobatan? Di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Ya kan? Satu adalah metanoia. Itu perubahan haluan yang didahulukan dengan perubahan hati. Itu berbeda dengan jadi kita harus mengalami kita dulu mengalami hidup dalam dosa. Setelah kita tahu tentang kebenaran firman, kita sadar bahwa kita berdosa dan berbalik arah dan menjalani kehidupan baru. Ya, itu namanya metanoia. Karena yang merubah itu adalah hati kita, perubahan hati kita. Sehingga kita berubah dan kita akan mengikuti kebenaran firman. Kalau metapelomai, itu ada dua tuh, ya kan? Ini ibaratnya perubahan haluan yang tidak didahulukan oleh perubahan hati. Ibaratnya ada perampok, dia ngerampok rumah, dia bunuh semua orang, ya kan? Terus dia ketangkap, dia masuk penjara, terus dia gini, aduh, kenapa saya ketangkap ya? Kenapa saya masuk penjara ya? Gitu kan? Karena saya merasa terpisah sekarang dari keluarga saya. Nah, itu fokus pertobatannya adalah nasib dirinya sendiri. Ya kan, saya ketangkep, saya apes nih, ya kan, nasib saya tuh seharusnya nggak begini, ya kan. Tapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan, ya kan. Dia akan jadi kayak tobat kumat, gitu loh, ya kan. Jadi itu pertobatan yang bukan oleh perubahan hati. Ya. Mungkin Anda bisa sekarang tahu perbedaan antara dua jenis pertobatan. Nah, pertobatan sejati bukan berarti sekedar berhenti berbuat dosa, ya kan? Tapi kita harus konsisten membaca firman, melakukan apa yang menjadi pelaku firman. Jadi nggak cuma bilang, oh sekarang saya nggak mau berbuat dosa lagi, ya kan? Pertobatan sejati itu benar-benar keluar dari hati kita. Dan langkah-langkahnya itu kita bisa lihat nanti dijelaskan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 21. Ya. Mungkin Lukas 15 ayat 11 sampai 14 mengatakan ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Terus dia pergi keluar ke negeri yang jauh. Di sana ia boroskan hartanya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Terus di Lukas 15 ayat 15 sampai 19, lalu ia pergi bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Dia begitu lapar, ya kan? Dia ingin even ampas daripada makanan babi itu dia ingin, tapi dia nggak dikasih juga, ya kan? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Jadi dia kelaparan di sana. Ya kan, dia ingat kenapa bapaknya begitu banyak, ya kan, orang-orang upahan bapaknya yang bekerja sama bapaknya itu berkelimpahan makanan, tapi dia kekurangan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini sebenarnya cerita mengenai anak sulung dan anak bungsu. Mereka masih mempunyai kehendak bebas.
Ketika yang bungsu meminta bagian dia, bapaknya memberikannya, walaupun menurut tradisi agak aneh karena bapaknya kan belum meninggal, ya kan, masih hidup. Ketika anaknya menerima warisan itu, anak bungsu itu pergi dengan caranya dia berfoya-foya menghabiskan semua warisan dan dia menderita kelaparan. Mencari pekerjaan dan bekerja dengan seorang majikan di negeri itu untuk menjaga babi. Si bungsu ini begitu lapar, dia ingin memakan makanan babi, tapi itu pun tidak diberikan. Di situ dia menyadari, bapakku banyak pekerjanya dan dia hidup dengan berlimpah dalam makanan. Dia kemudian bangkit dan pergi ke bapaknya. Dia memutuskan untuk kembali pulang dan mengatakan, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu artinya dia menyadari dosanya. Ya kan, dia menyadari dosanya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan. Itu penyesalan dan menyadari kesalahan dosanya. Di sini anak bungsu sadar dalam hatinya telah berbuat dosa dan mengambil keputusan untuk berubah haluan dan bertindak dengan iman. Ya kan, jadi dia bilang, oke, saya berdosa, okay, saya mau merubah hidup saya, ya kan, dan saya mau balik dan mengatakan, ya kan begitu gengsi kalau untuk ngatain bahwa saya berdosa gitu loh. Tapi ini dia karena dia tahu bahwa dia salah dan menyadarinya, makanya dia bertindak dengan iman, saya pulang apapun. Membaca cerita ini mengingatkan tentang banyaknya orang Kristen yang kalau sedang lagi mempunyai kekayaan dan kekuatan untuk bisa berbuat apa aja, ya kan, merasa dapat mengendalikan hidup mereka, ya kan. Itu yang kita harus lihat, Pak. Sampai pada satu titik mereka merasa bahwa, ya kan, mereka dalam posisi tidak punya apa-apa lagi, baru mereka mencari, ya kan, mereka sadar seperti anak bungsu itu, bangkit dan pergi kepada bapaknya dan berkata, aku telah berdosa, ya kan, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadi langkah-langkah pertobatan itu adalah sadar dalam hati telah berbuat dosa kepada Allah, bukan kepada orang tua, kepada anak atau istri, tapi yang pertama kali adalah kepada Allah. Ya, mengambil keputusan untuk berubah haluan, ya kan, cara berpikir, cara berperilaku. Perubahan haluan itu bukan karena emosional, ya kan, tapi benar-benar komitmen bahwa saya ingin berubah, ya kan? Dan habis itu dia bertindak dengan iman, ya kan? Jadi maka bangkitlah, kalau kita teruskan ceritanya ayat 20-24, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa, mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu, dan kenakanlah cincin dari jari dan sepatu pada kakinya. Dia diberikan otoritas, ya kan, itu membawa Bapa memberikan otoritas, ya kan, kita kan punya otoritas, ya kan gitu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Disinilah digambarkan betapa senangnya seorang bapa mendapatkan anaknya kembali. Itu kasih Bapa yang membawa kita pada pertobatan. Itulah kasih Allah, ya kan. Jadi Bapa di sini itu mencerminkan seorang Bapa, ya kan, kasih Allah kepada anaknya. Walaupun dia banyak sekali kesalahannya, tetapi ketika dia lari lagi kembali ke Bapaknya, dia akan merangkul, ya kan. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa, ya kan? Orang yang lemah, ya kan. Gitu. Jadi itu. Nah, arti pertobatan itu sebenarnya berubah arah kepada komitmen yang baru. Berubah cara berpikir kita. Perubahan arah bukan kesempurnaan, bukan kita mau melakukan yang sempurna, karena kita nggak bakal sempurna. Yang sempurna hanya Dia.
ya kan? Tapi kita selalu merimain diri kita dengan membaca firman, ya kan, bahwa kalau kita salah track kita kembali lagi, kalau kita salah track kita kembali lagi, ya kan? Tapi itulah pertobatan, ya kan? Berpaling dari jalan yang lama dan membuat komitmen total kepada Allah dan jalan-jalannya, maksudnya firman-firmannya, pelaku firman, ya kan? Berpaling kepada satu pribadi, yaitu kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi itu adalah pertobatan, arti dari pertobatan. Nah, kita sekarang mau compare nih antara Petrus dan Yudas, ya kan? Sama-sama menyangkal Yesus kan? Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Sebelum ayam? Yudas? Membiarkan Yesus ditangkap, ya kan? Jadi kita bandingkan sekarang Petrus dengan Yudas. Mereka sama-sama menyangkal mengkhianati Tuhan. Kalau kita baca Matius 26 ayat 69 sampai 75, coba dibacakan bisa nggak? Petrus menyangkal Yesus. Ayat 69 Sampai 75. Langsung ayat 75. Ya. 26, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Iya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu." Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tak lama kemudian, orang-orang yang lain di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya. Jadi 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, ya kan? Bukan karena perasaan Petrus, tapi dia menangis karena mengingat perkataan Tuhan. Jadi dia mengingat kembali, ya kan, bahwa Tuhan tuh pernah mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal Tuhan 3 kali, dan dia bertobat, ya kan? Dan Tuhan menyelamatkan dia. Jadi dia masih terus bisa menjadi pemberita Injil, ya kan? Bandingkan dengan Yudas. Matius 27 ayat 3 dan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Okay. Jadi Yudas juga menyesal, tetapi pertobatannya bukan dari Tuhan. Dan pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesalah dia. Terus dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan berkata, "Aku telah berdosa kalau menyerahkan orang yang tidak bersalah." Ya. Melemparkan uang perak ke dalam bait suci lalu pergi dan di situ dia menggantung diri. Dia menghukum diri sendiri dengan menggantungkan diri, seolah bilang I take responsibility, ya kan? Tapi itu bukan pertobatan yang dari dalam hati, ya kan? Dia membunuh diri, padahal Tuhan dalam beberapa jam lagi Tuhan kan mati untuk menebus dosa kita semua, ya kan? Jadi Yudas bisa bertobat dan berubah haluan sebenarnya seperti Paulus dan Petrus, tapi itu dia tidak lakukan. Yudas tidak mencari Yesus. Yudas marah kepada ahli-ahli agama karena merasa tidak dihargai, ya kan? Yudas menyesal akan perbuatannya, tapi penyesalannya bukan berasal dari Tuhan. Jadi dia tidak berlari mencari
Ya kan, kalau di kisah yang bungsu dan sulung kan dia berlari mencari bapaknya, kembali kepada sumbernya. Ya kan? Jadi di sini ada dua jenis duka cita. Satu duka cita duniawi dan satu duka cita ilahi. Nah, duka cita ilahi itu di 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10 dia bilang, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Ya kan? Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ya kan? Jadi kalau duka cita yang berasal dari ilahi, itu duka cita menurut kehendak Allah tidak akan disesalkan. Maksudnya begini, Tuhan, saya berbuat salah, saya bertobat. Pada saat kita ngomong begitu, ya kan, melakukan itu, mungkin ada penyesalan, kita salah, ya kan. Tetapi saya bertindak dengan iman. Penyesalan itu akhirnya tidak ada lagi dalam diri kita, karena kita bertindak dengan iman dan kita berubah haluan, ya kan. Kalau kita bertobat dan itu dari Tuhan, tidak ada rasa sakit hati lagi, ya kan, di dalam hati kita tidak ada penyesalan, karena kita bilang ya kita berdosa, tapi saya mau memperbaiki diri, ya kan, berubah haluan, ya kan. Jadi benar-benar kita mulai hubungan dengan Tuhan itu dipererat, ya kan. Nah, kalau pertobatan ilahi itu dituntun oleh Roh Kudus untuk berbalik kepada Allah. Ya kan, pertobatan dan iman itu adalah dua sisi koin yang sama. Ya kan. Bertobat dan percayalah itu di Markus 1 ayat 15. Ya. Kisah para Rasul 20 ayat 21, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Artinya, setiap pertobatan akan diikuti dengan iman. Sehingga manusia tidak berhenti di tempat. Gak cuma bilang saya bertobat, tapi udah. Ya kan? Kita harus pakai iman kita untuk melangkah seperti anak bungsu dalam perumpamaan tadi yang saya kasih tahu. Ya kan? Dia pulang bertindak dengan iman dan mengakui dan rekonsiliasi bahwa saya salah, ya kan? Tapi saya mau berubah. Ya kan? Tidak ada kekesalan di dalam hatinya. Dia bisa pulih total. Ya kan? Karena Bapa itu sangat mengasihi kita. Ya kan? Kita bukan manusia sempurna. Kita berjalan dalam Dia tuh bukan untuk mendapatkan kesempurnaan. Ya kan? Karena kita tetap manusia berdosa. Ya kan? Jadi itu pertobatan dari Tuhan. Poin yang terakhir adalah pertobatan itu bukan hanya dari yang jahat kepada yang baik untuk menjadi lebih baik, tapi juga dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Oleh karena itu, punyalah hati yang selalu bertobat agar diperbaiki terus oleh Tuhan, seperti di dalam slide pertama, Wahyu 3 ayat 10. Dididik, ditegur, dihajar, dilatih. Itu AMD mengatakan itu. Karena Tuhan ingat kita terus tumbuh dan bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Ya kan? Nah, kalau tadi bilang duka cita duniawi, ya itu akhirnya seperti Yudas, ya kan. Di 2 Korintus tadi kan bilang bahwa sekarang aku bersuka cita bukan karena, itu dia bilang, karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu itu akan membuat kamu bertobat, ya kan. Dan sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Allah tuh mengasihi kamu. Jadi dia, tapi kan manusia mempunyai kehendak bebas, ya kan. Jadi bolak-balik dia jatuh, bolak-balik, tapi Allah selalu mengasihi, ya kan. Selalu ingin kita kembali, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mengalami itu semua, dan pada satu titik kita bisa berbalik, benar-benar saya benar-benar mau mendedikasikan hidup saya, ya kan, untuk menjadi pelaku firman. Itu yang paling penting. Jadi pertobatan ilahi itu dituntun oleh Kudus untuk berbalik kepada Allah, bertobat dan beriman, dan kita akan menjadi dari yang jahat menjadi yang baik, dan dari baik menjadi lebih baik lagi. Jadi itu adalah mengenai pertobatan, ya kan? Jadi bisa kan bedain sekarang kan?
antara Yudas dan Petrus, ya kan? Kalau kita menyadari salah tapi kita pergi ke Tuhan, bilang Tuhan saya salah. Bapa tuh selalu mengasihi anaknya, ya kan? No matter kita terus jatuh kadang-kadang ya balik lagi, tapi Tuhan tetap akan merangkul kita selama kita menyadari itu, ya kan? Dan kita juga harus mempunyai iman, bertindak. Gak bisa bilang gini, oh gue jatuh lagi kan gitu kan? Tapi kita harus mempunyai iman bahwa ya saya bisa melakukannya, saya mau menjadi pelaku firman. Gitu. Itu yang membuat kita akhirnya bisa berhasil dalam kehidupan kita. Dan jadi itu saja yang saya mau sharing, singkat sekali, ya kan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, mau pertanyaan dulu atau penutup dulu? Oke. Kita tutup ya. Bapak, terima kasih untuk kesetiaanmu, penyertaanmu yang tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan tak habis-habisnya, ramahmu di sembahyang hidup kami. Sehingga di dalam menjalankan pelayanan apapun bentuknya, kami selalu mempunyai motif yang benar, positif, karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Dengan motif yang benar dan positif, maka kekuatan itu yang melatar belakangi kita untuk membuat perencanaan pelayanan, keputusan, pilihan, dan tindakan kami yang tepat dan sesuai dengan firman. Kami pun akan pulang ke tempat kita masing-masing. Tuhan akan menyertai kita, dan sehingga kita juga dapat beristirahat dan dapat beraktivitas kembali. Tapi bimbingilah kami juga supaya kami bisa saling sharing di dalam hari ini, sehingga firman yang baru dibagikan itu dapat tumbuh di dalam hati kita sebagai tanah yang subur. Maka kami pun harus terus saling memotivasi, saling mendorong untuk tetap bersemangat dan setia dalam totalitas pelayanan. Selalu mempunyai motif yang positif, sehingga pelayanan kami dapat memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.